pesugihan Nyai Handayani. Dikala bulan purnama bersinar dengan sangat terang, ditemani taburan bintang yang indah di sekitarnya, malam bertepatan dengan malam Jumat Legi pertengahan awal Juni 2015. Di sebuah pinggiran sungai yang terlihat beberapa asap dupa mengepul, beberapa bau harum dupa yang khas di pinggiran sungai tersebut. Meskipun pinggiran sungai itu sangat gelap, namun bukan berarti pinggiran sungai itu sepi. Bahkan bisa dibilang banyak orang yang silih berganti datang dan mandi pada malam hari. Alhasil pinggiran sungai tersebut sedikit tersinari dengan beberapa sorotan lampu santer orang-orang yang silih berganti. Sungai tersebut dinamai dengan Kali Tempur oleh para masyarakat sekitar. Kali Tempur terletak di pinggiran situs bersejarah Palenggahan Srigati yang terletak di dalam hutan Ketonggo, Kabupaten Ngawi, dekat dengan Gunung Lawu. Seorang pria berumur kurang lebih 25 tahunan terlihat menancapkan beberapa batang dupa yang mengepul di pangkal pohon beringin yang menaungi salah satu sisi Kali Tempur yang sedikit terpencil. Setelah menancapkan beberapa dupa itu, dia langsung bersila untuk bermeditasi. Semoga saja bisa berhasil, batin pria itu dengan khawatir. Wajahnya sama sekali tidak dipenuhi dengan hikmat dan konsentrasi, melainkan wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan kebingungan. Perutnya juga terlihat beberapa kali berbunyi, menandakan dia belum makan pada malam hari itu. Pria itu bernama Wahyu, pria miskin asal Malang yang nekat untuk datang di tempat keramat ini karena dia telah kalah judi dan juga terjerat oleh banyak hutang. Meskipun dia telah menggadaikan rumahnya yang ada di Malang, namun uang gadaian itu masih belum mampu untuk melunasi hutangnya. Kini keluarganya yang ada di Malang sedang terancam oleh banyak debt collector yang hampir tiap hari menyatroni rumahnya untuk menagih hutang dan bahkan mengusir keluarganya dari rumah. Duh Gusti, saya harus bagaimana? Tiba-tiba Wahyu menghentikan meditasinya. Dia mengeluh sambil tersungkur ke tanah. Saya sudah tidak kuat, saya butuh kaya, saya lebih baik mati daripada miskin seperti ini, keluh Wahyu di depan dupa yang mengepul itu. Akal Wahyu sudah mentok, memikirkan bagaimana mencari uang, bagaimana memikirkan keluarganya yang sedang kelaparan di rumah. Wahyu sudah pasrah, dia lebih baik mati daripada menanggung penderitaan ini. Tolong aku, siapapun, tolonglah aku akan turuti semua keinginanmu, asal kalian bisa menolongku, ketus Wahyu sebelum dia tidak sadarkan diri. Mas Wahyu. Wahyu yang duduk di atas batu tiba-tiba mendengar sebuah suara wanita yang sangat halus dan menyenangkan. Suara itu diiringi dengan sebuah lantunan gamelan Jawa yang terdengar sangat mistis. Wahyu menoleh. Dia mendapati ada seorang wanita dengan kebaya berwarna kuning sedang terlihat tersenyum ke arahnya. Selain memakai kebaya kuning, wanita tersebut mempunyai rambut panjang yang mencapai pinggulnya. Kebaya yang dia kenakan mempunyai belahan dada yang sangat menggoda. Dipadukan dengan wajahnya yang cantik dan suaranya yang merdu, Wahyu mempunyai keinginan untuk berkenalan dengan wanita ini. Mohon maaf, Nona siapa? Tanya Wahyu dengan halus. Saya Handayani mas, istrimu, kata wanita cantik itu dengan ekspresi malu-malu. Wahyu tertegun. Dia masih ingat istrinya adalah Emi, bukan Handayani.
Lantas siapa dia? Namun entah kenapa gelora nafsu di dalam hati Wahyu mulai menggila. Dia menatap Handayani dengan tatapan penuh nafsu. Anehnya, Handayani sama sekali tidak keberatan. Handayani malah tersenyum malu, seolah malu-malu kucing. Wahyu sama sekali tidak bisa memikirkan apapun lagi. Dia sudah memuncak. Dia segera melepas baju dan celananya dan segera menerkam Handayani yang tampak malu-malu itu. Mas. Sinar matahari yang menembus celah-celah pohon dan teriakan seorang pria membangunkan Wahyu dari tidurnya. Loh! Wahyu kaget. Dia masih di bawah pohon dan dalam keadaan telanjang. Mas, sudah siang, sudah banyak yang kesini. Malu dilihat itu banyak orang, kata pria itu. Wahyu sendiri menilai orang itu sebagai peziarah di tempat ini, sebab orang itu sangat santai dan terlihat memaklumi Wahyu yang sedang telanjang di bawah pohon dan di depan dupa. Oh iya mas, matur nuwun, sudah diingatkan. Wahyu segera mengenakan pakaiannya. Untung saja tempat yang dia gunakan sebagai tempat bertapa terletak di pinggir kali yang sedikit terpencil. Setelah membangunkan Wahyu, pria itu segera kembali ke tempat lain. Dia juga menyalakan dupa seperti Wahyu. Bedanya dia sangat kusuk dan khidmat. Pakaiannya juga terlihat mewah. Wahyu segera paham bahwa dia adalah peziarah yang sudah berhasil. Tunggu, aku mengalami apa tadi malam? Kok tiba-tiba telanjang kayak gini? Tiba-tiba Wahyu kembali mengingat-ingat bagaimana ceritanya hingga dia bisa bangun dalam keadaan telanjang. Tiba-tiba dia merinding memikirkan sesosok wanita cantik yang kehadirannya diiringi oleh lantunan gendeng Jawa itu. Loh, tadi malam mimpi apa tidak ya? Batin Wahyu ngeri. Kok kayak beneran? Tiba-tiba Wahyu lebih ngeri lagi bahwa dia terbangun dalam keadaan telanjang. Bukankah artinya tadi malam dia melakukan hubungan suami istri dengan nyata dengan Handayani? Wahyu yang merupakan orang awam itu tentu saja dia tidak tahu arti semua ini. Dia memilih untuk mencuci mukanya untuk pergi ke atas. Pikirannya yang sudah dipenuhi dengan beban, ketambahan beban lagi akibat kejadian mistis yang dialaminya. Kali Tempur merupakan kali yang cukup dalam, sehingga untuk mencapai atas, Wahyu harus memanjat di tangga yang cukup panjang. Sesampainya di atas, dia langsung tiba di komplek utama Palenggahan Srigati. Di sana ada beberapa bangunan-bangunan yang dibangun sebagai tempat keramat, karena banyak sekali peziarah yang datang kemari dengan berbagai tujuan membuat tempat ini menjadi ramai. Alhasil, banyak warga sekitar yang mendirikan warung-warung di tempat ini. Selain menjadi tempat untuk berziarah dan pesugihan, tempat ini juga dikenal sebagai tempat pelarian orang dengan berbagai masalah. Contohnya saja si Wahyu ini. Selain Wahyu, juga banyak orang yang menjadikan tempat ini sebagai pelariannya. Mereka bisa hidup di bawah belas kasihan pemilik warung-warung itu. Pemilik warung memberikan mereka makan, namun sebagai gantinya mereka akan menjadi buruh kasar yang mengikuti perintah pemilik warung. Mbah, Wahyu menghadap ke Mbah Solikin, salah satu pemilik warung yang ada di Palenggahan Srigati. Mau makan? Ayo sana kerja dulu, cepat bantu Mbah Putri bersihkan kebun, kata Mbah Solikin sembari menggoreng tempe dan menghirup rokok kretek yang ada di tangannya. Nggih Mbah, matur nuwun, kata Wahyu sembari mengambil sabit yang tergantung di dinding bambu dan berjalan menuju ke arah kebun. Mbah Solikin adalah pemilik warung yang Wahyu ikuti. Terkadang Mbah Solikin menyuruh Wahyu untuk menyajikan makanan,
terkadang juga mencuci piring, atau terkadang juga seperti ini, membantu membersihkan kebun. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Mbah Solikin akan dilaksanakan oleh Wahyu demi sesuap nasi. Di hutan Ketonggo yang merupakan tempat palenggahan Srigati ini bukanlah hutan majemuk, melainkan hutan jati yang merupakan kawasan yang berada di bawah naungan perhutani. Oleh karena itu, beberapa kawasan memang diperbolehkan untuk dikelola warga sekitar. Yang penting tidak merusak atau mencuri pohon jati yang ada. Bisa dikatakan bahwa status hutan ini adalah hutan produksi, bukan hutan lindung. Mbah, Wahyu menyapa Mbah Karni yang merupakan istri dari Mbah Solikin. Ketika Wahyu datang, Mbah Karni terlihat sedang membersihkan rumput-rumput yang ada di pohon ketela yang Mbah Karni tanam. Oh iya Le, ndang sana bersih-bersih, perintah Mbah Karni kepada Wahyu. Dengan sabit yang dia pegang, pagi itu Wahyu segera membantu Mbah Karni untuk membersihkan kebun ketela itu. Namun raut wajah Wahyu masih terlihat sangat gelisah. Dia masih saja memikirkan kejadian malam itu. Apa benar dia berhubungan badan dengan wanita cantik? Apa itu mungkin seorang wanita cantik tiba-tiba datang ke pinggir sungai yang terpencil? Le, kamu kok terlihat gelisah kayak gitu? Mikir makan? Wes toh, ikut aku saja. Bantu-bantu di sini nggak apa-apa, kata Mbah Karni. Mbah Karni benar-benar sangat terbuka dengan Wahyu. Ketika dia melihat wajah Wahyu yang terlihat sedang bingung, Mbah Karni segera mengerti bahwa Wahyu sedang punya pikiran yang semakin menambah berat beban hidupnya. Nganu Mbah, saya tadi malam mimpi, kata Wahyu yang menghentikan sabetan sabitnya pada rumput-rumput di antara pohon ketela. Mimpi opo Le? Tanya Mbah Karni. Saya di pinggir sungai mimpi ketemu wanita Mbah, wanita yang sangat cantik, pakai kebaya kuning, kata Wahyu dengan ekspresi sedikit ngeri. Alangkah kagetnya Mbah Karni mendengar cerita Wahyu. Le, bentar, wanita itu rambutnya panjang dan kemunculannya ada gending Jawa tidak? Loh, enggak Mbah, bener seperti itu, kata Wahyu yang sangat kaget bahwa Mbah Karni tahu tentang sosok wanita yang ditemuinya. Wah, tapi Mbah, itu sebenarnya beneran apa cuma mimpi ya? Masa di pinggir sungai di dalam hutan kok ada wanita datang? Kayaknya aku cuma mimpi deh Mbah, kata Wahyu. Itu bukan mimpi Le, Cah Bagus, kata Mbah Karni. Wanita itu namanya Handayani bukan? Tanya Mbah Karni lagi. Loh, enggak Mbah, Handayani, betul, kata Wahyu yang tambah kaget lagi ketika mengetahui bahwa Mbah Karni tahu nama wanita tersebut. Oh alah, Cah Bagus, bejo uripmu Le, bejo. Hidupmu sekarang sudah mendapatkan keberuntungan. Nyai Handayani itu empu kali tempur. Berarti Nyai Handayani wis ngrungokne apa doamu, apa penjalukmu. Sebentar lagi hidupmu bakal berubah Le, kata Mbah Karni. Entah mengapa ketika melihat Mbah Karni yang antusias, Wahyu menjadi sangat bahagia, terutama soal keberuntungan. Entah keberuntungan apa yang akan dia dapat, Wahyu sudah tidak sabar untuk mendengar penjelasan Mbah Karni selanjutnya. Saya harus bagaimana Mbah? Tanya Wahyu. Sudah, kembali ke warung, lalu ceritakan kisahmu ini ke Mbah Lanangmu, dia yang lebih tahu, kata Mbah Karni. Oh begitu ya Mbah, baiklah Mbah, aku tak ke warung dulu, kata Wahyu. Wahyu langsung bersemangat. Dia langsung berdiri dan bergegas menuju ke warung. Kala itu waktu masih menunjukkan pukul 7 pagi, sehingga para peziarah yang datang pun masih sedikit.
Warung Mbah Solikin juga masih sepi, hanya ada Mbah Solikin yang melanjutkan kegiatan menggorengnya. Loh, Le, kok cepet banget? Tanya Mbah Solikin kepada Wahyu. Nganu Mbah, saya disuruh sama Mbah Putri untuk cepat-cepat menghadap Mbah, kata Wahyu. Mbah Putri menyuruh kamu? Ayo, apa yang ingin kamu ceritakan? Kata Mbah Solikin sambil mematikan penggorengannya. Jadi gini Mbah, semalam saya ketemu sama Nyai Handayani, ujar Wahyu. Entah mengapa Mbah Solikin menjadi sangat kaget setelah Wahyu mengatakan hal ini. Mbah Solikin tiba-tiba berjalan kemudian menutup warungnya. Loh, Mbah, kok malah ditutup warungnya? Wahyu kaget dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Solikin. Tiba-tiba Mbah Solikin menarik tangan Wahyu untuk menuju ke salah satu bilik kamar yang tidak pernah dibuka oleh Mbah Solikin sebelumnya. Ketika ruangan itu dibuka, bau gondok arum segera semerbak memenuhi hidung Wahyu. Ruangan itu hanya disinari dengan cahaya yang masuk dari satu-satunya genteng kaca yang ada di atap, membuat ruangan itu tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Malah menambah kesan mistis ruangan itu bila dikombinasikan dengan bau gondok arum. Kali ini Wahyu duduk di depan Mbah Solikin. Ekspresi Mbah Solikin benar-benar sangat serius, sehingga membuat Wahyu menjadi sedikit gugup. Tujuan kamu kesini tuh apa, Le? Tanya Mbah Solikin dengan tegas. Ya Mbah, ya saya pengen kaya, kata Wahyu tanpa malu-malu lagi. Dia sudah kehilangan sertifikat rumahnya, terjerat hutang, keluarganya juga terancam diusir. Jadi sudah tidak ada lagi waktu untuk malu-malu, untuk mengakui kalau Wahyu lagi butuh uang. Doamu sudah dikabulkan sama Yang Kuasa. Nyai Handayani mau nemui kamu, itu artinya Nyai mau bantu kamu, kata Mbah Solikin. Ayo sekarang ceritakan pertemuanmu dengan Nyai Handayani, kata Mbah Solikin lagi. Wahyu mengangguk, kemudian dia mulai menceritakan kisahnya yang pada malam Jumat Legi memasang dupa kemudian tidak sadarkan diri itu. Wahyu juga tidak ragu menceritakan bagaimana dia mulai berhubungan intim dengan Nyai Handayani dan bagaimana dia bisa bangun dalam keadaan telanjang. Tidak ada ekspresi menghina sama sekali dari raut Mbah Solikin. Yang ada wajah Mbah Solikin semakin tegang saja. Kamu orang yang terpilih, Le, kata Mbah Solikin. Terpilih bagaimana, Mbah? Tanya Wahyu dengan bingung. Aku sudah bilang Nyai Handayani mau nemui kamu, itu artinya Nyai mau bantu kamu. Setelah mendengar ceritamu, Nyai ingin kamu jadi suaminya. Loh, Mbah, apa ya mungkin kayak gitu bisa terjadi, Mbah? Kata Wahyu yang benar-benar kaget dengan perkataan Mbah Solikin. Menjadi suami dari jin, meskipun niat Wahyu dari awal ke tempat ini adalah untuk mencari pesugihan, namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia harus menjadi suami dari Nyai Handayani, sosok jin penunggu kali tempur. Le, Cak Bagus, kamu kesini tujuannya apa? Tanya Mbah Solikin dengan perlahan. Ya, saya pengen sukses, Mbah. Saya pengen kaya. Saya sudah bosan sama kemiskinan. Anak istri saya sudah menunggu di Malang, Mbah, kata Wahyu dengan penuh emosional. Le, rungokno aku, kata Mbah Solikin. Gak ada orang bisa sukses tanpa bersusah payah. Kamu sekarang pingin enaknya saja. Nyai Handayani bakal ngabulin keinginanmu kalau kamu mau nuruti keinginan Nyai.
kata Mbah Solikin. Sekarang aku tanya, kamu pengen kaya apa enggak? Tanya Mbah Solikin. Ya pengen toh Mbah, kata Wahyu dengan tegas. Kalau pengen, semua ada aturannya le. Nah, sekarang kamu sudah ditunjukkan jalan dan sudah dipilih sama Nyai. Sekarang ya terserah kamu ambil atau tidak, kata Mbah Solikin. Wahyu semakin bingung. Pilihan yang disebutkan oleh Mbah Solikin menambah beban berat di dalam hatinya. Dia terus-menerus memikirkan bagaimana untuk mencari uang yang banyak demi menebus rumahnya kembali dan bisa membayar hutang-hutangnya. Namun dia juga tidak bisa serta-merta melakukan pesugihan yang sangat aneh ini. Apabila pesugihannya adalah pesugihan yang hanya perlu memotong hewan atau bertapa di tempat ini, tentu Wahyu akan melaksanakan pesugihan itu tanpa pikir dua kali. Aku ngerti, awakmu masih bingung. Ya wes lah, sana kamu makan dulu, terus kamu mandi di sungai, lalu ke Cungkup Palenggahan Brawijaya buat nyari pencerahan, kata Mbah Solikin. Wahyu hanya bisa mengangguk dengan perlahan. Nggih Mbah, katanya. Duh, aku harus gimana nih? Gumam Wahyu dengan bingung. Kok bisa-bisanya takdirku sulit kayak gini ya? Hidup saja sudah susah, ini dapat jalan pesugihan juga susah, gumam Wahyu dengan gundah. Namun meski begitu, Wahyu tetap melaksanakan saran dari Mbah Solikin. Seperti yang disebutkan di awal, Palenggahan Srigati merupakan tempat sakral yang berupa komplek. Di sana ada beberapa bangunan yang mempunyai banyak nilai historis. Yang paling utama tentu saja bangunan kecil di mana Prabu Brawijaya V meletakkan mahkotanya di atas sebuah batu sebelum naik ke Gunung Lawu untuk moksa. Sebelum mengunjungi tempat itu, Wahyu mengikuti saran dari Mbah Solikin. Pertama, dia makan dulu untuk mengisi tenaganya. Kemudian dia berjalan menuju sungai untuk mandi di sana. Barulah Wahyu berjalan menuju Cungkup Palenggahan tersebut. Dengan kemeja lusuh dan bau miliknya, Wahyu mendekati bangunan Cungkup Palenggahan. Bangunan itu terletak di bawah pohon besar dan rindang. Menurut ukurannya, Wahyu yakin bahwa pohon itu sudah berusia ratusan tahun. Serta di samping bangunan itu terdapat sebuah pendopo yang bisa digunakan para peziarah lainnya untuk beristirahat. Terlihat ada kakek tua yang sedang menyapu halaman Cungkup dengan santainya. Meskipun kakek tua itu terlihat sangat biasa sekali, namun terlihat ada beberapa orang kaya yang sedang menunggunya sambil beristirahat di pendopo. Ketika Wahyu tiba di tempat ini, awalnya dia juga mengira bahwa kakek ini adalah orang biasa. Namun salah. Ternyata kakek ini adalah juru kunci Cungkup Palenggahan ini. Pantas saja bila orang kaya yang berziarah ke tempat ini harus menghormati kakek ini. Kakek ini bernama Mbah Purnomo. Mbah Purnomo melihat Wahyu terlihat lusuh, baik pakaiannya maupun wajahnya, dan berjalan mendekatinya. Mbah, mohon izin, mau masuk ke dalam, mau menenangkan diri Mbah. Wahyu meminta izin dengan hormat kepada Mbah Purnomo. Oh iya le, masuk saja, moga kamu mendapatkan jawaban apa yang kamu cari, kata Mbah Purnomo dengan santai. Sebagai juru kunci di tempat ini, tentunya Mbah Purnomo telah banyak melihat orang-orang kesusahan seperti Wahyu ini. Oleh karena itu, Mbah Purnomo santai saja terhadap Wahyu. Matur nuwun Mbah, terima kasih, kata Wahyu sembari berjalan menuju bangunan Cungkup itu.
Kemudian Wahyu membuka tirai yang ada di pintu masuk. Dia langsung disambut dengan bunga 7 rupa dan bara api di atas mangkok tanah yang membakar serbuk dupa. Dia langsung disambut dengan bunga 7 rupa dan bara api di atas mangkok tanah liat yang membakar serbuk dupa, menghasilkan bau harum yang khas. Begitu mencium bau harum dupa ini, hati gelisah Wahyu segera tenang. Mbah, saya kesini untuk diberikan petunjuk. Saya harus bagaimana, Mbah? Saya butuh uang. Saya bosan hidup miskin, hidup yang susah terus seperti ini, kata Wahyu sambil memanjatkan keinginannya di tempat ini. Saya harus bagaimana, Mbah? Setelah mengucapkan keluh kesahnya, Wahyu terdiam. Dia mencoba menghilangkan semua kegelisahan di dalam hatinya dengan bantuan bau harum yang semerbak dari dupa yang terbakar itu. Sebagai seorang kepala keluarga, tidak memegang uang sepeser pun sudah menjadi sebuah pikiran yang sangat beban. Apalagi dengan kasus Wahyu seperti ini, dia sudah terlilit hutang, rumahnya juga sudah tergadaikan. Bahkan istri dan anaknya sedang bersembunyi dari debt collector yang sentiasa mencari mereka. Duit, aku butuh duit, Mbah, saya minta uang, kata Wahyu dengan penuh keputusasaan. Dalam otak Wahyu yang ada hanyalah uang, dan uang. Dia harus cepat mendapatkan uang, namun dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkannya. Dia mengeluh kepada penjaga palenggahan ini. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Namun sayang, pada saat ini tidak ada satupun bisikan goib atau hal mistis yang terjadi. Alhasil, setelah menceritakan keluh kesahnya di hadapan palenggahan itu, Wahyu berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Namun ketika dia beberapa langkah dari cungkup palenggahan, sebuah mobil sedan berwarna merah dan mewah tiba-tiba terparkir di bawah pohon jati tidak jauh dari tempat itu. Seorang pria dengan setelan pakaian mewah keluar dari mobil itu. Kemeja biru dibalut dengan jas celana kain hitam. Sepatu pun pantopel, jam tangan emas nan mewah memberikan kesan orang ini merupakan orang yang sukses. Orang ini menutup pintu mobilnya, kemudian mengaca di kaca mobilnya seolah tidak ingin gaya parlentenya luntur sedikit pun. Sugeng enjing, Mas, sapa dengan ceria pria pengendara mobil itu kepada Wahyu. Ternyata bila dilihat dari dekat, pria ini seumuran dengan Wahyu yang sama-sama kurang lebih 25 tahun. Namun sangat berbeda dengan rupa Wahyu yang sangat kusut dan begitu kusam. Wajah pria ini sangat cerah dan bahagia, bagaikan dia tidak pernah mendapatkan kesusahan apapun. Nggih, Mas, sugeng enjing, kata Wahyu pada pria itu. Wahyu sendiri mengerti bahwa pria ini merupakan pria yang telah sukses berkat tempat ini. Kalau tidak, maka tidak mungkin pria ini datang dengan mobil mewah seperti ini. Ada sebuah aturan yang tidak tertulis di kawasan palenggahan Srigati ini. Setiap pengunjung tidak perlu memperkenalkan nama mereka bila hendak bertanya atau meminta tolong di tempat ini. Hal itu tercipta karena di tempat ini banyak orang yang tidak ingin terekspos identitasnya. Wahyu sendiri juga tidak memperkenalkan namanya pada orang yang ditemuinya di tempat ini kecuali Mbah Solikin dan Mbah Karni. Mau tanya, Mas, arah menuju Sendang Derajat mana ya? Tanya pria bergaya parlente itu sambil menenteng sebuah koper yang terlihat tidak begitu berat. Sendang Derajat merupakan salah satu tempat mistis yang berada di komplek palenggahan Srigati ini. Oh, di sana, Mas. Sebelum sampean masuk ke sini, ada jalan kecil ke kiri. Sampean lurus saja, nanti ketemu sama Sendang Derajat, kata Wahyu. Waduh, saya belum pernah ke sana ya, Mas. Saya pernahnya ke Kali Tempur. Bagaimana kalau Mas antar saya?
kata pengendara mobil itu. Oh nggih mas, mari saya antar, kata Wahyu sambil memimpin pria itu dengan berjalan kaki. Pria parlente itu mengikuti Wahyu. Sendang Derajat bertempat di hulu sungai Tempur. Posisinya tidak begitu jauh dari Kali Tempur. Namun untuk mencapainya membutuhkan jalan khusus yang berbeda untuk menuju ke Kali Tempur. Pria parlente itu sama sekali tidak keberatan menuruni tebing, menerobos semak belukar dan berjalan di pinggir sungai. Pria itu sama sekali tidak mempersalahkan bajunya yang mahal atau kotor, bahkan bisa mungkin sobek nantinya. Pria itu malah lebih memikirkan koper yang dia bawa dibandingkan dengan pakaian mewah yang dia kenakan. Ini mas, Sendang Derajat, kata Wahyu. Oh, tempatnya nggak jauh dari Kali Tempur ya mas, tapi jalannya agak tersembunyi, komen pria parlente itu. Iya mas, sebenarnya Sendang Derajat itu di sebelahnya Kali Tempur dan jaraknya nggak begitu jauh, tapi ya gitu, jalannya agak sulit, kata Wahyu. Kalau begitu saya pergi dulu ya mas, embuh Wahyu. Mas, jangan dulu, temenin saya di sini dulu, kata pria itu kepada Wahyu.